Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Adapun teks laporan hasil observasi merupakan materi kelas 10 jenjang SMA dan SMK. Apa sih pengertian dari teks observasi? Sebelum kita membahasnya, apakah adik-adik sekalian sudah pernah mempelajari atau membaca atau pernah melakukan observasi? Untuk lebih mendalamnya, kita akan membahas di dalam video ini. Jadi, teks observasi adalah suatu teks yang berisikan informasi atau penjabaran umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari kegiatan pengamatan. Jadi, coba digaris bawahi yang ada berisi informasi atau penjabaran umum fakta dari kegiatan pengamatan. Jadi secara singkatnya yaitu teks observasi adalah teks yang berisi informasi atau penjabaran umum mengenai fakta dari kegiatan pengamatan. Jadi teks tersebut merupakan teks yang berisi fakta ya adik-adik, tidak boleh diopini atau pendapat. Jadi biasanya teks observasi ini berisikan pengamatan. Pengamatannya itu bisa berupa keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Jadi anak-anak sekalian, setelah kamu mengetahui apa itu pengertian dari teks observasi, adapun tujuan kita dalam mempelajari teks observasi supaya anak-anak sekalian bisa melakukan sebuah pengamatan. Jadi setelah kita mempelajari teks observasi, anak-anak bisa membuat sebuah laporan dari pengamatan yang anak-anak lakukan. Dan juga pada teks observasi ini merupakan materi pada semester 1 di kelas 10. Juga akan masuk ke dalam ujian akhir sekolah. Oke, selanjutnya yaitu fungsi dari teks observasi. Apa sih fungsi dari teks observasi? Adapun fungsinya yaitu 1. Melaporkan tanggung jawab terhadap tugas atau kegiatan yang diamati. Jadi anak-anak sekalian diberi tugas untuk mengamati sebuah fenomena atau sebuah tumbuhan, hewan yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi anak-anak sekalian bertanggung jawab atas pengamatan itu untuk melaporkan apa yang telah terjadi atau perkembangannya. Yang kedua ada menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga sebagai pendokumentasian. Jadi adanya teks laporan observasi itu sebagai dokumentasi bahwa kamu pernah melakukan sebuah kegiatan atau pengamatan. Setelah kita membahas tadi pengertian dari teks laporan observasi, fungsi laporan hasil observasi, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari laporan hasil observasi. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Berdasarkan fakta. Jadi fakta yang dimaksud itu hasilnya harus sesuai dengan pengamatan, harus benar-benar fakta, jadi tidak boleh dimanipulasi datanya. Yang kedua ada dituliskan secara lengkap dan menyeluruh. Apa yang kamu dapat, apa yang kamu amati harus kamu cantumkan di dalam pengamatan kamu itu, tidak boleh dipotong atau misalnya kamu menulis sebuah kalimat tidak boleh tidak jelas sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan dan orang akan bertanya mengapa data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu tidak memasukkan aspek menyimpang, mengandung prasangka atau keberpihakan. Yang seperti saya jelaskan tadi, tidak boleh ada kalimat yang membuat pembaca atau pengamat lainnya bingung dengan apa yang kamu buat, atau kalimat tersebut mengandung prasangka atau keberpihakan terhadap suatu orang atau pihak lainnya. Yang keempat ada disajikan secara menarik, jelas, dan logis. Jadi teks observasi yang kamu lakukan atau pengamatan yang kamu lakukan harus menarik sehingga pembaca tertarik dengan tulisan yang kamu buat. Jelas dan logis. Jelas itu merupakan kalimatnya tidak ambigu dan
masuk ke dalam nalar manusia. Kita membuat teks laporan observasi, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai unsur atau sistematika dari penulisan teks laporan observasi. Adapun unsur atau sistematikanya itu satu, yaitu definisi umum. Definisi umum ini biasanya berisikan pembukaan atau pengantar hal yang akan disampaikan, ditandai dengan menggunakan kata adalah, merupakan, ialah. Jadi dalam definisi umum ini kamu menjelaskan tentang pengertian umum dari hal yang kamu amati tersebut. Yang kedua ada deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian berisikan penjelasan detail objek atau bagian-bagiannya. Jadi kamu di sini menjelaskan bagian-bagian dari pengamatan yang kamu lakukan. Misalnya sampah. Di dalam definisi umum kamu menjelaskan apa pengertian sampah terlebih dahulu, yang pada deskripsi bagiannya kamu menjelaskan apa jenis-jenis dari sampah tersebut. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Pada deskripsi manfaat ini berisikan penjelasan manfaat atau fungsi dari objek yang diamati untuk kehidupan. Jadi pada deskripsi manfaat ini kamu menjelaskan pada teks laporan observasi tersebut apa manfaat dari sampah bagi kehidupan. Setelah kita mempelajari unsur atau sistematika penulisan dari teks laporan observasi, tentu kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan. Adapun kaidah kebahasaannya yaitu ada frasa verba atau kata kerja, misalnya membagi, mengkelompokkan, diklasifikasi. Ini terdapat pada bagian deskripsi tadi ya, anak-anak sekalian, karena di sini ada kata membagi, mengkelompokkan, diklasifikasi atau dapat dibagi. Yang kedua ada frasa nomina atau kata benda, misalnya 2 buah buku, hari Senin, minggu pertama. Ini merupakan pada frasa nomina ini biasanya pada pertumbuhan sebuah tumbuhan atau pengamatan sebuah tumbuhan seperti minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya. Yang ketiga ada afiksasi, kata berimbuhan, misalnya bertumbuh. Jadi afiksasinya itu ber sama tumbuh, kata berimbuhan, jadi kata imbuhannya itu ber. Yang ketiga ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi atau kalimat deskripsi tadi seperti pengertian umumnya ya, pakai adalah, merupakan, ialah. Yang keempat ada kalimat simplek atau kalimat kompleks. Kalimat simplek ini merupakan kalimat yang menggunakan SPOK. Sebelumnya anak-anak sekalian sudah pernah kan di SMP mempelajari apa itu SPOK. SPOK itu subjek, predikat, objek, sama keterangan. Keterangan dibagi menjadi 3 lagi, keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan keadaan atau suasana. Jadi kalau apa sih perbedaan dari kalimat simplek dan kalimat kompleks? Kalau kalimat simplek itu cuma menggunakan satu SPOK aja, sedangkan kalimat kompleks tersebut merupakan kalimat yang menggunakan konjungsi. Jadi ada 2 kalimat SPOK di dalam satu kalimat dan dibatasi oleh konjungsi. Konjungsi itu apa, Kak? Konjungsi itu kata penghubung seperti dan, apabila, dan sebagainya. Setelah mempelajari tadi pengertian, fungsi, unsur atau sistematika, dan juga kaidah kebahasaannya, kita akan melakukan sebuah observasi. Sebelum melakukan sebuah observasi, kita harus memperhatikan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan observasi. Yang pertama yaitu menentukan objek yang akan diobservasi. Jadi kamu tentukan mengenai objek apa yang akan kamu observasi. Yang kedua ada menyusun jadwal observasi. Kamu harus menentukan seberapa lama kamu melakukan observasi tersebut, dari hari kapan kamu memulainya atau merancangnya. Yang ketiga ada melakukan observasi. Setelah menentukan objeknya, menyusun jadwalnya, kamu akan melakukan observasi tersebut. Jadi pada jadwal tersebut kamu mulai melakukan observasi sampai observasi tersebut selesai. Kamu harus tetap melakukan atau menyusun jadwal tersebut. Yang keempat ada mencatat data observasi. Jadi di situ data itu merupakan hasil dari pengamatan yang kamu lakukan, yang akan kamu kaji dalam bagian deskripsi
bagian. Yang kelima adalah menulis observasi. Setelah kamu mencatat data observasi atau kerangkanya, kamu dapat menulis observasi tersebut. Demikian materi kita hari ini mengenai teks laporan observasi. Jangan lupa untuk dicatat atau dirangkum ke dalam buku catatannya. Kemudian untuk menutup dari pembahasan kita hari ini, di sini ada sebuah latihan, ada 3 latihan. Silakan dikerjakan di buku catatan atau buku tugasnya. Buku catatan dan tugasnya digabung menjadi satu. Setelah selesai nanti silakan kirimkan ke WA saya pribadi dengan